لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله وما لا Dari 6.236 itu Allah kesimpulannya dari ribuan ayat tadi, Allah hanya bagi manusia itu jadi dua saja. Allah itu bagi manusia hanya jadi dua saja. Yang satu namanya faizun, yang satu namanya khaibun, yang kalah sama yang menang. Kalau enggak ashabul yamin, ashabus shimal, yang kanan sama yang kiri. Kalau enggak ashabul maimanah, ashabul mas'amah, kelompok kanan, kelompok kiri. Kalau enggak al-muflihun, orang yang menang. Kalau enggak muflihun, orang beruntung. Kalau enggak al-khosirun, orang yang rugi. Nah, pokoknya kita ini pengen jadi pemenang, kita ingin jadi orang yang beruntung, kita ingin jadi orang yang di kanan, nggak pingin kita jadi orang yang rugi, nggak pingin kita jadi orang yang kalah, nggak pingin kita jadi orang yang di kiri, ya. Maka moga-moga kita semua termasuk faizin. Emang faizun itu dalam Quran apa sih? Faizun dalam Quran yang kita doakan minal aidin wal faizin, gitu kan tadi. Ibu tadi waktu ketemu begitu enggak? Minal aidin wal faizin gitu. Mohon maaf lahir batin, gitu kan ya. Nah, faizin itu apa? Ternyata Al-Qur'an sendiri yang mendefinisikan faizin. Satu, Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Terus ashabul jannati humul faizun. Takkan sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah mereka yang disebut dengan faizun. Jadi kalau Bapak Ibu didoakan minal aidin wal faizin, itu artinya moga-moga kita ini termasuk penghuni surga. Amin, alhamdulillah. Iya. Minal aidin wal faizin. Amin, amin, amin. Gitu harusnya ya, gitu. Nah, nanti Allah terangkan lagi tuh surat Al-Mu'minun ayat 111. Al-Mu'minun 111 surat ke-23. Allah katakan, inni jazaituhumul yawma bima sabaru. Sungguh aku hari ini pasti akan memberikan balasan imbalan pahala kepada mereka orang-orang yang sudah bersabar dalam hidupnya. Orang yang sabar itu pasti adalah tempatnya di mana? Surga. Oh, sabar itu tempatnya surga kok. Sabar taat, sabar supaya tidak maksiat, sabar supaya kita kuat menerima ujian dan cobaan. Itu sabar semua tuh. Puasa kita tuh kemarin sabar semua tuh, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Annahum humul faizun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sabar adalah betul-betul orang yang faizun, yang menang. Karena yang menang itu nanti hakikatnya yang sabar. Yang menarik nih Bapak Ibu, yang menarik itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 111, bahwa siapa sih orang yang menang itu? Faizin. Maka kata Ibnu Katsir, faizin itu syaratnya 4. Jadi kalau saya, Bapak Ibu dapat 4 hal ini, baru kita disebut apa?
faizin. Itu doanya itu minal aidin wal faizin. Kata Ibnu Katsir nih, syarat yang pertama, orang yang faizin, yang menang itu harus as-sa'adah, bahagia. Karena yang namanya menang itu mestinya bahagia. Kalau ada orang menang tapi sedih, nangis, lah kok nangis Pak apa? Modal kuntek. Berarti sebenarnya dia tuh nggak menang. Karena apa? Mikirkan supaya gimana ini balik lagi modalnya. Oh, modalnya kebanyakan masalahnya. Kan gitu ya. Ada orang habis pesta nikahan tuh malah pusing. Lah kenapa kok Bu pesta pusing? Gimana modalku kalau sama amplopnya nggak ketemu? Rugi. Kan gitu. Pengennya tuh menang tapi ternyata nggak bahagia, malah menangis. Harusnya orang yang faizin dikatakan menang kalau setelah menang dia apa? Bahagia. Itu kata Ibnu Katsir, bukan kata saya. Ada syarat kedua. Syarat kedua adalah setelah dia bahagia, as-salamah. Apa itu salamah? Selamat. Di mana-mana pemenang itu mesti selamat. Kalau dia pemenang malah nggak selamat, tandanya bukan pemenang. Ada orang yang menang, bar menang malah masuk penjara. Loh kok bisa masuk penjara? Oh iya, karena ternyata setelah dia menang malah bermasalah. Banyak nggak pemenang, setelah menang malah akhirnya masuk penjara. Banyak nggak cerita begitu? Wah, banyak. Berarti dia bukan faizin. Makanya Bapak Ibu, kalau di dunia kita disebut faizin, jangan senang dulu. Ini pesan pertama. Kalau di dunia kita disebut faizin, orang yang menang, jangan senang dulu. Kenapa? Karena ternyata tidak semua pemenang di dunia itu jadi pemenang di akhirat. Karena banyak orang yang menang di dunia, dia bahagia, ternyata di akhirat dia menderita. Nah, syarat ketiga, al-jannah. Pemenang sebenarnya itu adalah kalau sudah masuk surga. Syarat yang keempat, katakan Ibnu Katsir, ai faizina minan nar. Menang itu dikatakan menang kalau dia menang terbebas dari siksa api neraka.